Oke, Bung Ibal. Siap, Pak Aris. Muhammad Iqbal Samsudin SHMH. Siap. Magister Hukum Bang ya. Alhamdulillah. Mantap. Sekarang lanjut. Alhamdulillah lanjut. Lanjut S3. Lanjut Masya S3. Allah. Lagi proses. Iya. Pekerjaan sekarang apa Bang? Kalau pekerjaan sehari-hari sekarang jadi advokat. Pengacara. Yang lebih kenal orang pengacara. Iya, pengacara. Kalau yang dikenal masyarakat kan pengacara. Iya, pengacara. Keren. Cukup menarik sih. Abang yang masih muda ya Bang. Umur 20-an. 27. Jangan 20-an. Iya maksudnya itu masih 20-an kan? 27. Iya betul. Profesi pengacara. Sebentar lagi dapat gelar doktor. Apa lagi yang kurang? Nggak ada lagi yang kurang. Cuman satu nih Bang. Ada yang kurang lagi satu nih. Apa tuh? Pendamping hidup. Sampai sekarang masih jomblo nih. Gimana nih? Kalau untuk pendamping hidup, setiap orang kan beda-beda ya. Betul. Ada yang mau diselesaikan terlebih dahulu, ada memang mau segera sudah mau nikah, ya kan? Betul. Tapi kalau dari saya sendiri masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu. Masih tidak terlalu buru-buru. Masih ada targetan Ya, masih ada lagi. Targetan paling lama betul ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai segitu ya, umur 30-an. Umur 30-an. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Doakan aja Pak Aris. Insyaallah Pak. Semoga lancar lah. Amin. Sama gelar doktornya juga. Kalau untuk gelar dokter masih butuh waktu, karena tugas akhirnya disertasi itu kan cukup lama. Oh, berapa lama tuh Bang? Kalau disertasi itu paling sebentar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Paling lama 2 tahun. Lama. Kalau skripsi kemarin kan 1 semester ya. Yeah. Tergantung orangnya juga mengerjakannya seperti apa. Kemudian tesis kan juga tidak terlalu lama, untuk disertasinya cukup lama. Betul. Oke, semoga lancar lah Bang. Amin. Gini Bang, ini cukup menarik sih sebenarnya. Kenapa kami undang Abang ke sini? Karena beberapa minggu yang lalu nama Abang nih sempat jadi buah bibir masyarakat. Karena Abang menggerakkan masyarakat untuk turun aksi di depan kantor camat kemarin nih beberapa minggu yang lalu. Oh itu, iya betul. Itu banyak masyarakat yang nggak tahu nih. Ini aksi tiba-tiba aksi aja gitu. Cuman karena masalah banjir kan, di pandangan masyarakat banjir ini kan bisa dibilang bencana alam. Kok yang disalahkan pemerintah? Cuman pendapat Abang kayak mana nih? Itulah yang keliru ya. Maksud saya cukup keliru. Sebenarnya agak susah juga orang berpendapat lain gitu. Mau pendapat lain apapun itu pendapatnya, kita susah juga untuk menangkal itu. Betul. Kalau kita melihat kronologis aksi itu, di awalnya itu aksi kan bukan hanya sekedar banjir. Iya. Kejadian kemudian yang realita di masyarakat itu dari tahun 2017 yang sangat parah. Yang sangat parah sampai kemudian tahun 2022. Kurang lebih 5 tahun ya? Kurang lebih 5 tahun yang sangat sudah melunjak sekali kan. Iya. Nah, mereka mengatakan kami pun tidak ingin turun aksi. Kalau hanya sekedar banjir, hari ini banjir kemudian kita langsung aksi, kami tidak menginginkan itu. Tapi permasalahan ini sangat urgent sekali. Memang harus segera kemudian ditindaklanjuti, menjadi perhatian khusus agar permasalahan-permasalahan yang akibat banjir itu bisa ditanggulangi secepat mungkin gitu. Betul. Jadi gini Bang, saya ada mengutip dari aksi kemarin, ada 3 tuntutan kan. Ya, yang pertama itu normalisasi parit dan sungai Reteh, yang kedua pembuatan tanggul, yang ketiga perbaikan jalan. Betul. Nah, timbul tanggapan dari pihak pemerintah nih Bang. Mereka bilang begini, pihak pendemo ini apa tidak tahu? Sekarang kan sudah ada pengerjaan normalisasi 4 km di Desa Kayu Raja kalau nggak salah. Iya, Desa Kayu Raja 4 kilo. Dan jalan ini kan sudah dianggarkan katanya. Pendapatnya gimana tuh? Ya, kalau kita bahas satu-satu ya. Saya ingin bahas satu-satu biar normalisasi dulu. Normalisasi kita bahas normalisasi. Oke. Kalau bicara normalisasi yang ada Sungai Reteh, sebenarnya yang harus dinormalisasi parit kita ini bukan hanya itu aja. Tapi ada beberapa parit yang harus juga dinormalisasi agar air ini lancar keluarnya gitu kan. Kalau yang kemudian ada pekerjaan normalisasi 4 km yang ada di Desa Kayu Raja sekarang ini, itu sebenarnya saya dapat informasi dan saya langsung berhadapan dengan orangnya.
ya orang timnya lah. Itu pekerjaan itu adalah aspirasi dari pokok pikiran dewan, salah satu dewan yang ada di Kabupaten Inhil. Saya tidak perlu menyampaikan siapa namanya, kemudian partai apa gitu kan. Enggak perlu lah Bang. Maksudnya nanti dikira ini kampanye pula kita nih. Iya, itu normalisasi. Nah, terus kalau bicara masalah tanggul hari ini ada beberapa kali kemudian masyarakat sudah mulai swadaya. Tapi sejauh mana sih kekuatan masyarakat swadayanya? Betul. Kemudian mereka ujungnya ditanggul jebol. Dan itu bukan sekali dua kali, sudah sering dilakukan itu, tapi memang belum pernah kemudian makai yang untuk normalisasi ini masyarakat ini tidak sanggup gitu lagi. Dia butuh kemudian perhatian pemerintah lah untuk yang menindaklanjuti hal itu. Betul. Kalau masalah mengenai jalan itu tadi Bang katanya jalan ini saya kurang paham ya. Kalau dianggarkan atau tidak kan kita pun tidak tahu ya. Karena dari dulu seingat saya berkembangnya dari dulu di masyarakat itu katanya tahun ini mau dikerjakan. Dari tahun ke tahun. Jadi cuma sekedar isu aja Bang ya. Ada salah satu tokoh masyarakat mengatakan dari udah masuk 7 presiden jalan itu tetap seperti itu gitu. Tidak ada perbaikan. Jadi tidak ada tanggapan. Ya kalau dia mengatakan udah mau dianggarkan dan lain sebagainya, kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan memang dikerjakan kan gitu. Betul. Cuman sejauh ini kan yang berkembang katanya tahun 2022 ini mau dikerjakan, tapi hasilnya tidak ada. Betul. Mana yang dikerjakan tak ada. Tahun sebelumnya juga berkembang katanya mau dikerjakan juga tidak ada sama sekali. Betul. Ya itu memang sempat beredar isu kayak gitu kan. Iya. Tapi pada kenyataannya kan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal itu kan jalan yang akses ekonomi masyarakat ya. Iya. Artinya jalan provinsi kan, jalan provinsi, wewenang provinsi. Harapannya memang untuk segera dikerjakan gitu. Jangan sampai nanti ini tidak dikerjakan, ekonomi masyarakat pun terputus. Betul. Sudah akibat banjir ini ribuan hektar yang perkebunan masyarakat yang mati. Cukup luas Bang ya? Cukup luas. Bukan dikit, bukan ratusan hektar, tapi sudah ribuan hektar. Berarti banyak kepala keluarga itu yang terdampak ya Bang ya? Banyak. Yang kehilangan perkebunannya. Banyak. Sampai beberapa kepala keluarga itu dia awalnya nanam sawit ya kan, karena masih kecil kan waktu itu. Banjirin datang, mati sawit itu, tidak tumbuh lagi. Kelapa apalagi jangan ditanya, pinang apalagi. Kalau kelapa sudah pasti rusak karena dia tidak tahan air ya kan Bang. Iya betul. Kalau pandangan Abang sendiri sebagai pemuda, kondisi masyarakat sekarang di sana gimana tuh Bang? Ya kalau kemarin masih bertahan kah? Kalau sekarang itu ada beberapa memang yang masyarakat yang udah mulai pindah. Ada yang pindah? Udah pindah karena mata pencariannya itu sudah tidak bisa lagi. Mereka keluar karena tidak mungkin juga untuk bertahan, tapi untuk mata pencarian tidak ada lagi. Iya. Padahal mereka sudah lama di sana, udah bertahun-tahun mereka merawat kebun itu, menanam sampai besar kan. Akibat banjir ini mereka tidak bisa lagi memanen hasilnya, mereka keluar mencari kehidupan yang lain. Karena yang namanya manusia itu kan butuh untuk hidup hari-hari kan. Betul, butuh makan. Tapi menarik juga nih Bang. Maksudnya mereka yang pindah keluar, meninggalkan aset dia di sini, otomatis jadi buruh dong di tempat yang baru. Karena punya aset dia di sini kan belum bisa dijual nih. Kalaupun dijual pasti murah. Iya itu jangankan murah, mau beli pun tidak ada mungkin. Iya, mungkin karena kan terendam terus. Terendam kan. Nah, kalau dia keluar pindah dari akibat banjir di tempat dia, keluar dia, saya tidak tahu apakah dia jadi buruh, saya jadi apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelasnya mungkin bisa jadi kan dia cari pekerjaan lain, mau dia kerja di tempat orang lain. Nah, akibat inilah kemudian terjadi banyak kaum miskin kota. Ya kan, kemudian banyak juga kriminal yang muncul. Betul. Ya, itulah karena akibat kemudian ekonomi yang katakan orang ketika ekonominya tidak bisa dipertahankan lagi, kriminal pun banyak yang bermunculan. Betul Bang. Tapi kan maksudnya bukan daerah kita aja nih
yang masyarakatnya pindah karena banjir. Ada daerah kayak Pataparang itu tidak salah ada bang. Itu salah satu kejadian yang real ya, menjadi contoh. Karena kebetulan saya juga yang bantu sama rekan itu mengadvokasi bagian utara sana Pataparang, di Pelangiran, Kecamatan Pelangiran. Orang-orang situ adalah asli awalnya di Pataparang. Asli Pataparang. Pindah ke Pelangiran. Mengapa mereka pindah? Karena melihat perkebunan yang tidak bisa ditolong lagi. Mata pencarian di Pataparang itu tidak ada lagi. Jadi mau tak mau mereka berbondong-bondong pindah ke Pelangiran untuk mencari pencarian yang lain, mata pencarian yang lain gitu kan. Nah, jadi harapannya ke depannya kita tidak ingin kemudian ini terjadi juga di beberapa tempat. Tidak mau kemudian permasalahan ini besok-besok juga terjadi di tempat kita. Jadi karena itulah terjadi aksi kemarin ya bang. Iya, saya jujur aja, saya orang putra daerah situ, orang Parelombo Baru. Asli dari situ ya? Asli situ juga saya orang yang terdampak. Terdampak. Kebun saya juga kena. Rumah sempat terendam. Kalau di halaman ya, halamannya aja yang terendam. Kalau sampai masuk rumah belum. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan jangan lah. Iya. Ya kan? Yang parahnya itu kan Pari Rahmat kalau nggak salah. Pari Rahmat hampir semua parah. Dari Beringin, Pari Rahmat, Pari Lombok Baru, Mutiara, ya kan, Nusa Berkat. Itu beberapa parit itu memang parah. Sampai kan kalau kita lihat di kondisi di lapangan itu, Pari Rahmat itu kan banyak rumah yang terendam. Dia mengungsi. Oh, mengungsi. Saking parahnya lagi, ada binatang buas ini kan bermunculan kalau banjir kan. Iya betul. Ada buaya. Seperti buaya ya bang. Ya, kejadian yang baru-baru ini kan ada juga orang yang meninggal. Meninggal karena? Akibat gigitan buaya. Dimakan buaya? Iya. Nah sekarang ini mereka pun dodos, ya kan, dodos sawit itu banyak juga mereka tidak sanggup karena kan binatang buas itu luar biasa. Iya betul. Lah bahasanya gitu. Menarik itu kalau yang saya dengar ya dari masyarakat situ, mereka tidak panen bukan karena takut buaya aja, ya, tapi karena sawitnya tidak bisa keluar. Jalannya terputus gitu. Ya banyak faktor sih. Yang pertama dia tidak bisa manen karena memang kebunnya itu tenggelam. Yang kedua ada binatang buas. Yang ketiga jalan tidak bisa dilewati. Saking parahnya jalan tidak bisa dilewati, anak sekolah pun tidak bisa melewati itu. Betul. Sempat diliburkan yang sekolah. Sempat diliburkan. Beberapa sekolah itu sempat diliburkan. Kasihan anak-anak harus belajar macam zaman Covid dulu kan. Zaman Covid kan tidak boleh orang mereka. Betul. Sekolah kan belajar di rumah masing-masing gitu kan. Nah, sekarang ini terjadi bukan karena Covid, ini karena banjir. Karena banjir. Artinya ini permasalahannya aksi yang kemarin terjadi di kantor camat. Itu kan bukan berarti langsung kita mau aksi, tidak. Permasalahannya satu itu dari tahun 2017 yang parahnya sampai 2022. Yang kurang kemana pemerintah kemudian hari ini hasil melihat kondisi ini kan seharusnya mereka harus segera ditanggulangi. Tapi ujungnya kan tidak ada sama sekali. Kesannya lamban. Kerja pemerintah kita ini lamban ya bang. Padahal ini kan masalah urgent kalau kita lihat. Ini sangat urgent bicara perut manusia kan. Betul. Ini bicara tentang kemanusiaan kan. Mereka itu ketika memang perekonomiannya hancur, maka anaknya pun banyak tidak sekolah, tidak dapat sekolah, yang kemudian mereka sekarang cuma bisa bertahan untuk hidup gitu kan. Mereka merawat kebunnya, merawat keluarganya besarnya di situ, tiba-tiba harus pindah, sedih mereka itu. Beberapa kepala keluarga dan keluarga itu udah beberapa pindah kan. Mereka tidak menginginkan itu. Yang namanya bencana ataupun banjir itu kan itu di luar kendali kita ya. Betul. Tapi kan manusia ini diberi akal sama Tuhan untuk berpikir bagaimana segera untuk minimalisir jadilah. Iya betul. Mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Harapannya pemerintah hadir di situ. Dengan permasalahan masyarakat itu pemerintah hadir. Ada antisipasi sebelum terjadinya hal yang besar. Oh, oke bang. Kemarin kan tahun 2021 itu awal puncak dari banjir ini yang cukup parah ya. Sampai ke pemukiman warga. Betul. Awalnya itu 2021. Dan itu sempat
Pak Bupati sama Pak Gubernur kan turun bang. Apa solusi dari mereka pada saat itu? Waktu itu turun memang sampai kemudian di lokasi jalan ya banjirnya, tapi betul. dia tidak melihat mungkin kebun ke dalam seperti apa. Betul, cuman Nah, sampai ke pemukiman warga aja. kalau di daerah situ kan daerah desa Kolokeritang itu kan pemukiman itu bukan hanya di jalan, tapi di dalam-dalam itu juga cukup ramai. Oh, Warganya cukup ramai, mereka di dalam. ada sejumlah kakak yang di dalam. Sejauh ini saya tidak tahu karena mereka itu turun waktu itu solusinya apa, seperti apa, sampai hari ini menurut saya belum ada pekerjaan itu. Iya ya. Apakah dia masih dalam rancangannya untuk pekerjaannya atau seperti apa, saya kurang paham betul. Yang jelas efek kemudian dia Pak Gubernur, Pak Bupati turun waktu itu tidak ada sama sekali. Jalannya tidak ada perbaikan, kemudian tanggul tidak ada perbaikan. Bicara normalisasi yang ya tuntutan kita normalisasi Sungai Rete itu yang 4 kilo itu masuk dalam aspirasi pokok Dewan. Yang memperjuangkan proposalnya itu juga masyarakat sekelompok situ. Iya betul. Jadi yang kalau mereka mengatakan yang dikerjakan tuh yang mana, saya kurang tahu juga. Perasaan pandangan saya ya, pandangan betul, saya betul. Itu tidak ada sama sekali gitu. Kecuali kemarin ada pembagian sembako, itulah mereka yang dikerjakan. Sembako ya bang. Sembako. Tapi menurut abang itu solusi nggak? Karena ada nih tanggapan dari pemerintah. Mereka bilang gini, dari pihak pemerintah lah, bukan dari oknumnya lah. Dia bilang gini, apakah sembako itu bukan solusi? Sembako itu sebenarnya kalau bukan solusi, tidak bisa juga kita kan seperti itu ya. Iya. Karena yang namanya manusia itu ketika memang tidak ada hal bisa dikerjakan, pasti dia butuh sembako lah. Ada anggunan tangan pemerintah memberikan untuk bertahan hidup. Betul. Tapi itu solusi jangka beberapa hari, pendek sekali menurut saya. Nah, itu bukan solusi bagi saya, yang sangat pendek sekali. Tapi perlu kemudian masyarakat itu yang solusi jangka panjang. Betul. Oke lah, misalkan banjir ini susah kemudian untuk dihilangkan gitu, tapi paling tidak bisa diminimalisir, diantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada itu. Itu yang terpenting. Oke bang, karena itu kemarin kan sempat terjadi aksi ya, yang kebetulan abang yang mimpin pada saat itu. Saya mimpin memang itu. Banyak anggapan dari masyarakat bahwasanya aksi yang kemarin abang lakukan itu ditunggangi oleh pihak partai. Karena kebetulan abang juga orang partai nih. Iya betul. Gimana pendapat abang coba? Saya jujur, saya orang partai. Saya tidak perlu saya sebutkan partai saya apa. Ya, tapi yang jelasnya itu murni bicara tentang kemanusiaan. Pertanyaan saya gini, sama Pak Aris lah khususnya. Ketika memang apakah tidak boleh orang partai kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat? Apakah tidak boleh kemudian orang partai memperjuangkan apa yang mestinya diperjuangkan ke masyarakat? Boleh kan? Boleh. Cuman yang jadi masalah sekarang ini kan karena udah tahun-tahun politik katanya gitu. Iya, karena jujur aja saya pulang waktu itu saya lama di Jawa. 8 tahun saya di Jawa. 2022 saya baru standby di Tembilahan. Kalau pas momennya politik ya memang pas momen politik tidak bisa juga dikaitkan betul di situ, karena kejadiannya memang terjadi saat ini gitu. Hanya kebetulan aja bang ya. Hanya kebetulan aja. Sesuai gitu. Udah sesuai. Jadi kalau momen politik, misalkan momen politik ini orang langsung berpikiran tidak boleh karena ini momen politik ya kan. Orang berpikiran ditunggangi dan lain sebagainya. Tak bisa juga seperti itu. Bahkan besok mau pemilihan besok mau pemilihan, ketika terjadi persoalan-persoalan kemanusiaan, tak bisa juga kita tunda, karena ini sangat urgent sekali. Betul. Kalau kita mesti lakukan hal itu, kita lakukan gitu. Betul. Jadi yang namanya ini para paradigma ya berpikir itu harus kita bedakan juga. Politik setiap orang mau masuk partai politik, tergantung hak orang kan. Betul. Mau masuk partai hak pribadi orang kan. Iya. Tapi bicara tentang kemanusiaan dan lain sebagainya, itu beda lagi kan. Di luar politik dong. Walaupun secara teori itu sebenarnya tersambung. Politik, yang namanya politik kan dialah orang yang kemudian menentukan suatu kebijakan. Betul. Dialah yang menentukan kemana arahnya, kan seperti itu. Iya. Nah, tapi yang jelasnya ini kalau bicara sangkut paut dengan hal politik tidak ada sama sekali, karena saya sampaikan di awal saya orang terdampak di situ. Iya. Saya tidak ada komunikasi partai manapun. Saya mau aksi besok tidak ada. Saya tidak sampaikan itu. Saya besok mau aksi nih. Gimana pendapat Bapak?
Saya tidak ada, bahkan saya tidak ada komunikasi sama pemerintah dan lain sebagainya. Saya tidak ada sama sekali pemerintah. Saya mau aksi besok nih, gimana pendapat Bapak? Karena pasti pemikiran mereka tuh jangan. Ada juga yang bilang gini bang, aksi kemarin ini sebenarnya bisa dibubarkan karena tanpa izin. Itu pendapat pihak orang hukum nih. Abang kebetulan orang hukum nih kan. Coba. Itu sangat keliru ya. Hmm. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 jelas menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi di muka umum. Berhak ya? Berhak. Yang kemudian harus izin, kemudian mendapatkan izin dari tingkatan desa, camat, tingkat kabupaten. Sebenarnya itu ada aturan yang menyampaikan itu. Jadi tidak perlu izin? Tidak perlu itu. Yang perlu hanya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Oh, mengenai aksi. Surat pemberitahuan ya bang? Hanya sekedar pemberitahuan, tidak perlu kemudian, karena logikanya kalau misalkan memang harus ada izin, yang mau aksi mau kita menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah, kemudian kita harus mendapatkan izin mereka, ini tak akan terjadi aksi. Oh iya betul. Misalnya, bang saya mau demo abang nih, boleh tak? Ya, dapat tak izin? Tentu saya tidak boleh dah. Iya betul. Yang pertama nama saya tercemar ya kan, nama baik saya tidak bagus gitu kan, karena nama aksi kan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi jangan pernah kemudian menganggap sepele aksi, karena kita sejarah negara kita ya, Indonesia ini zaman Orde Baru ke Reformasi, betul, yang menumbangkan Pak Soeharto waktu itu jelas aksi tragedi 1998. Ya kan? Betul. Itu perubahan sistem, bahkan perubahan yang kemudian dari Orde Baru menjadi reformasi demokrasi. Oke bang, kalau ini setelah aksi kemarin ada tidak tanggapan pemerintah, poin-poin pentingnya yang bisa masyarakat luas tahu lah gitu? Ya, kalau kemarin hari Senin kita aksi, kemudian hari Selasa itu kan dipanggil ke kantor bupati. Oh langsung? Menghadap. Sehari setelah itu aksi. Berarti langsung direspon bang ya? Langsung direspon. Kemudian alhamdulillah. Pas itu yang hadir kan beberapa perwakilan aja, tidak semuanya, karena mintaan dari Pak Bupati seperti itu ya kita turuti lah kan. Kalau keinginan saya pribadi maunya semuanya, bahkan kalau bisa Pak Bupati turun menjelaskan seluruh masyarakat di sana. Betul. Biar tidak ada opini-opini yang terbangun yang tidak bagus gitu kan. Sebenarnya keinginan saya, tapi udahlah itu karena keinginan mereka seperti itu ada masalah. Jadi ikuti aja dulu kan. Ikuti aja. Betul. Terus pertemuan itu ada beberapa hal yang kemudian yang termasuk yang direspon betul itu kan masalah tuntutan kita. Yang pertama normalisasi, kemudian tanggul, kemudian jalan. Nah, dia bilang ini sudah akan masuk dalam perencanaan karena yang itu juga yang disebutkan bahwa 4 kilo sudah di Kayu Raja. Tapi itu pendapat dia, pendapat saya akan berbeda, tapi udahlah. Sudah ya, betul. Dia bilang untuk normalisasi itu ada sewa kelola. Nah, sewa kelola itu kan khusus. Jadi dia ada namanya, nanti harus ada surat khusus dari kementerian juga untuk sewa kelola. Sewa kelola ini kalau tanggapan dia 10 kilo per tahunnya. 10 kilo per tahunnya sampai 2025. Berarti mulai dari tahun besok, tahun 2023. Iya, mulai dari tahun 2023 10 kilo, 2024 10 kilo, 2025 10 kilo. Nah, itu katanya ada khusus, dia bilang sampaikan macam itu. Cuman sebenarnya saya berpikir begini Pak Aris. Iya. Kayak mana ceritanya mau sampai 2025? Jabatan politik ini kan 2023 udah selesai. Betul. Siapa yang mengkawal itu? Benar. Ya kan? Oke lah, pemerintah sekarang sudah masuk dalam perencanaan itu. Ya kan? Perencanaan. Ini saya berpikir sebagai orang awam aja ya. Tidak perlu saya sampaikan format secara aturan dan sebagainya. Orang awam itu berpikir pemerintah menyampaikan perencanaan itu 10 kilo 2023, kemudian 2024, 2025, perencanaan seperti itu. Tapi kalau dia bukan penjabat yang sudah pemimpin baru, apakah bisa tetap terlaksana seperti itu? Betul, ini pertanyaan mas saya. Saya bukan menyangkal itu, tidak, tapi ini suatu pertanyaan aja. Aturannya seperti apa? Kemudian karena tidak lama lagi tempat kita, negara kita juga akan melakukan pesta demokrasi tahun 2024. Betul. Ini kan tentu sibuk. Nah, terus kemudian yang namanya bencana ini kan kita tidak tahu. Ketika memang terjadi bencana-bencana yang lain, apakah mereka tidak membutuhkan hal itu juga? Tentu butuh juga. Betul. Kan seperti itu. Iya. Maksud saya tidak ada kepastian. Sama hal yang saya sampaikan, yang kemudian jalan katanya tahun 2000, tahun-tahun sebelumnya mengatakan mau dikerjakan, belum.
Ini mau dikerjakan belum, ini mau dikerjakan belum. Iya. Tidak ada kepastian. Betul. Bagi saya tidak ada kepastian untuk. Itu dari kemarin-kemarin itu. Iya, dari kemarin-kemarin seperti itu. Seharusnya kan mereka memberikan, oke, kita kerjakan segera. Iya. Tidak perlu lagi 2023 sekian, 2024 sekian, 2025 sekian. Betul. Kalau itu bisa langsung tuntas. Itu yang untuk normalisasi ya, Iya. menghadap yang pertama membahas masalah itu. Yang kedua masalah tanggul. Masalah tanggul itu jujur aja, waktu itu Pak Bupati bilang ini dinas PU atau dinas perkebunan mengatakan ini belum masuk perencanaannya. Belum masuk. Belum masuk. Astaga, sudah 5 tahun loh. Sudah 5 tahun. Banjir itu karena tanggul jebol sama normalisasi itu tadi. Iya, kan? belum ada masuk perencanaan. Karena saya kurang tahu juga seperti apa, yang jelasnya gini. Yang namanya tanggul, iya kan? Yang saya sampaikan tadi di awal, masyarakat sudah mulai menanggul kebunnya juga, swadaya lah bahasanya. Iya, swadaya. Tapi juga tidak sanggup gitu. Iya. Nah, disitulah kemudian itu langsung masuk dalam perencanaan. Pemerintah melakukan itu, katanya, oke, segera kita akan tanggul, normalisasi parit sekaligus buat tanggul. Jadi tanggul ini masuk perencanaan karena ada aksi ini tadi berarti dong? Ya, bisa jadi seperti itulah. Aduh. Nah itu, kalau bicara tuntutan yang terakhir masalah jalan, ya saya sampaikan di awal, jalan ini kalau mudah-mudahan jadi ya, mudah-mudahan tetap jalan ya, apa sesuai direncanakan. Tapi kalau bicara kepastian, memang saya sampaikan lagi belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Ya, kepastian seperti apa yang bisa memastikan kalau udah pasti itu sudah dikerjakan jalan. Betul. Nah, itu baru pasti. Tapi kalau masih dalam perencanaan hal yang terjadi bisa aja hal tidak karena terjadi dia kan itu. Gini dia bilang sudah dianggarkan, kata dia. Sudah masuk anggaran untuk tahun berikutnya. Kalau bicara itu kita kan oke lah, terima kasih lah karena sudah dianggarkan kan. Betul. Tapi kan bicara apakah terlaksana apa tidak nantinya kita tidak tahu ke depannya. Tetap dikawal ya, Bang. Kita kawal, masyarakat lah khususnya mengkawal itu. Terus yang kemarin pas aksi itu ada bilang ini mahasiswa. Iya, memang masih mahasiswa. Iya, mahasiswa S3. Saya sempat klarifikasi juga bahwa kami bukan aksi ini bukan mahasiswa, bukan pelopornya mahasiswa, tidak. Kami sudah masyarakat biasa. Betul, kan? Sudah terjun ke masyarakat, masyarakat itu terdampak gitu, bukan hal-hal yang lain. Real. Betul. Jadi gini Bang, semisal nih apa yang menjadi tuntutan itu ternyata untuk tahun-tahun berikutnya belum terrealisasi. Apakah bakal ada aksi lanjutan atau gimana Bang? Kalau aksi lanjutan kemungkinan ada ya. Karena tetap gimana pun masyarakat akan tetap mengawal ya. Betul. Tetap mengawal, kemudian melakukan kawalan terus. Kalau semisalkan nantinya tidak terjadi sesuai apa yang disampaikan sama masyarakat, kita akan lebih konsolidasi yang lebih besar. Karena ini permasalahan sangat urgent bicara kemanusiaan ya. Bicara tentang kemanusiaan harus segera kemudian diiakan. Harus kemudian dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kita akan melakukan hal yang lebih besar lagi. Betul. Ini Bang, Abang sebagai orang hukum nih. Iya. Dari pandangan Abang, selain aksi di jalan, ada nggak jalan lain dari bidang hukum lah untuk kita menuntut pemerintah lah? Ya, kalau dalam hukum ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu namanya gugatan class action. Gugatan class action. Gugatan kelompok masyarakat terhadap pemerintah bisa juga kita lakukan seperti itu. Untuk dalam tuntutan itu, dalam gugatan kita kan menyampaikan segera untuk menindaklanjuti. Sebenarnya sama tuntutannya, hanya saja beda dengan aksi yang namanya bicara hukum kan tuntutannya satu di pengadilan, satunya di aksi. Di jalan. Yang di jalan. Tuntutannya sama, tetap untuk segera menindaklanjuti, mendesak pemerintah dan lain sebagainya. Itu tetap sama aja. Cuman kalau bidang hukum ini ya kita prosesnya agak panjang. Iya, butuh waktu lama. Butuh waktu. Sedangkan ini kan sudah urgent. Urgent sekali. Memang harus segera itu yang kita lakukan. Turun ke aksi. Oke, Bang. Mungkin ada lagi yang ingin Abang sampaikan? Ya, sedikit ya. Maksudnya saya ingin sampaikan gini. Pemerintah hari ini harus segera kemudian melihat, mempunyai inovasi baru. Sebelum terjadinya bencana alam, paling tidak punya analisis bagaimana sih ke depannya supaya tidak terjadi seperti ini kejadian di tempat Desa Kulokeritang gitu kan. Seperti itu. Yang kedua, pemerintah harus punya inovasi. Jadi jangan nanti bicara anggaran itu
hari ini tahun ini selesai, laporan selesai juga. Tapi Betul. harus ada punya pandangan Inhil ini mau dibawa kemana 5 tahun akan datang. Betul. Generasi mudanya mau seperti apa. Itu kan itu tugas pemerintah untuk kemudian mencarikan solusi-solusinya. Jadi pemimpin itu harus punya ide ya Bang. Harus punya ide, harus punya inovasi baru. Andaikan kemudian tidak perlu pemimpin tidak ada inovasi baru, orang tidak perlu tamat sekolah pun bisa jadi pemimpin. Ikuti aja prosedurnya. Betul Bang, betul. Ya kan? Apa prosedurnya gitu. Sudah ada prosedurnya. Sudah ada prosedurnya. Ikutin aja. Ikuti aja. Tidak perlu seperti itu. Iya, betul. Jadi kedepannya juga mudah-mudahan bukan hanya tempat kita, tapi bisa melihat tempat-tempat yang lain. Betul. Kita mengantisipasi sebelum terjadinya hal yang paling besar seperti yang dirasakan Desa Kulukeritang. Kata orang itu yang sering disebutkan, siapkan payung sebelum hujan. Betul. Itu yang penting. Jadi perencanaan itu harus ada di pemerintah. Setahun jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Betul. Karena yang namanya masyarakat di sini kan Inhil ini kan banyak kan masyarakatnya petani ya, pekebun. Jadi ketika mereka tidak bisa dijaga, ya kan perkebunannya, mereka harus bawa kemana? Apakah mau dirubah pencarian Inhil itu? Iya, betul. Atau mau bukan perkebun lagi, bahasa gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi perkebunan ini yang harus selalu dijaga. Kemudian beberapa tempat itu juga melihat situasi dan kondisinya, jangan sampai kemudian terjadi sudah kayak Desa Kulukeritang sudah mereka badai pindah, beberapa pindah ya kan dan lain sebagainya, tiba-tiba baru sibuk. Harapannya sebelum tahun-tahun sebelumnya kan bisa dikerjakan. Itulah aja. 2017 sampai 2022 kok baru sibuk sekarang. Iya, betul. Kemana sebelumnya kan itu? Mungkin itu aja sedikit Pak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Ya, Mohon maaf mengganggu waktunya. Siap.